malam yang seharusnya menjadi awal bahagia, justru menjadi luka terdalam. Aku menikah dengan pria yang tidak mencintaiku, dan di malam pertama, aku ditinggalkan begitu saja. Tapi takdir punya rencana lain. Apakah aku akan menerimanya kembali setelah bertahun-tahun ia pergi? Simak kisahku, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menguras emosi lainnya. Malam itu, aku melangkah masuk ke kamar pengantin dengan hati berdebar-debar. Gaun putih panjang yang masih melekat di tubuhku terasa begitu istimewa, seakan menjadi simbol dari awal kehidupan baru yang kuimpikan. Aku menghela napas, mencoba menenangkan degupan jantungku yang tak menentu. Kamar ini didekorasi dengan sangat indah, bunga melati putih menghiasi setiap sudut, lilin-lilin kecil memberikan cahaya remang yang hangat, dan aroma mawar lembut menguar di udara. Aku tersenyum kecil, membayangkan bagaimana malam ini akan menjadi awal dari kisah cinta yang indah dengan pria yang baru saja resmi menjadi suamiku, Adrian. Namun, saat aku menoleh ke sekeliling kamar, dadaku tiba-tiba terasa sesak. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada Adrian. Tempat tidur dengan spray putih bersih masih rapi. Tirai jendela sedikit berkibar karena angin dari balkon yang terbuka, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menepis kegelisahan yang mulai menjalar. Mungkin dia masih berbincang dengan keluarga di luar, gumamku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi perasaan aneh mulai menggelayuti pikiranku. Seharusnya dia sudah ada di sini. Seharusnya ini menjadi malam kami. Seharusnya aku tidak sendiri. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba mencari sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Namun, semakin lama aku menunggu, semakin kencang suara detak jam dinding yang menggema di telingaku, seakan mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan dan Adrian masih belum muncul. Setelah hampir 1 jam duduk dalam kesunyian yang menyesakkan, aku akhirnya bangkit dan meraih ponselku. Aku mengetik pesan singkat, "Di mana kamu?" lalu menekan tombol kirim. Tidak ada balasan. Aku mencoba meneleponnya, namun hanya suara operator yang kudengar. Aku menatap layar ponsel dengan frustrasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia lupa bahwa ini malam pertama kami sebagai suami istri? Atau ada sesuatu yang membuatnya pergi? Aku menghembuskan napas panjang dan memutuskan untuk mencarinya. Dengan langkah ragu, aku membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Di lorong hotel tempat pernikahan kami diselenggarakan, suasana sudah sepi. Tamu-tamu sudah kembali ke kamar masing-masing, dan hanya beberapa petugas hotel yang terlihat membereskan sisa dekorasi. Aku menelusuri lorong, jantungku berdetak semakin cepat. Hingga akhirnya, aku melihat pintu balkon besar yang sedikit terbuka. Di luar sana, seseorang berdiri membelakangiku, bersandar pada pagar, dengan ponsel masih menempel di telinganya. Adrian. Aku merasa lega menemukannya, tetapi sebelum aku bisa melangkah mendekat, suaranya terdengar dan kata-kata yang ia ucapkan membuat nafasku tercekat. Aku sudah menikah dengannya, persis seperti keinginan ayah. Tapi jangan khawatir, ini cuma sementara. Aku akan menceraikannya. Darahku seakan berhenti mengalir. Tanganku gemetar, dadaku sesak seakan ditindih batu besar. Aku tidak salah dengar, kan? Adrian baru saja mengatakan bahwa pernikahan ini hanya sementara? Bahwa dia akan menceraikanku? Aku ingin percaya bahwa ini hanya kesalahpahaman, bahwa mungkin dia sedang bercanda atau berbicara tentang orang lain. Tapi tidak. Suaranya terlalu jelas, terlalu tajam untuk diabaikan. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Dengan langkah berat, aku maju selangkah. Adrian, suaraku terdengar serak, hampir tidak terdengar. Adrian terkejut, dia buru-buru menurunkan ponselnya dan menoleh ke arahku.
Matanya melebar saat melihatku berdiri di sana. Ada keterkejutan di wajahnya, tapi tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Aku menguatkan diri, meski lututku hampir menyerah. Apa maksudnya? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Aku ingin mendengar pengakuan darinya, meski itu akan semakin menghancurkan hatiku. Dia menghela napas, lalu menatapku dengan ekspresi datar. Sasha, aku bisa menjelaskan. Aku tertawa pahit. Menjelaskan apa? Bahwa aku hanya bagian dari rencana? Bahwa pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena wasiat ayahmu. Aku merasakan hatiku hancur berkeping-keping, tapi aku tidak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapannya. Aku berusaha tetap berdiri tegak, meski rasanya seperti akan runtuh. Adrian tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk membela dirinya. Tapi bagiku, diamnya sudah cukup sebagai jawaban. Aku tidak bisa lagi berada di sini. Aku tidak bisa menghabiskan malam pertamaku dalam kebohongan ini. Dengan tangan gemetar, aku mulai melepaskan cincin pernikahan yang masih melingkar di jariku. Aku menatap cincin itu sejenak, sebelum meletakkannya di atas meja balkon. Apa yang kau lakukan? Adrian akhirnya bersuara. Aku menatapnya tajam. Kalau memang ini hanya sementara, buat saja lebih cepat, ucapku dengan suara bergetar. Aku tidak ingin menangis di depannya. Aku tidak ingin dia melihat betapa hancurnya aku. Adrian terdiam. Matanya memancarkan sesuatu yang tidak bisa kutebak, rasa bersalah, mungkin? Atau hanya keterkejutan karena aku lebih kuat dari yang dia kira? Aku tidak peduli. Aku melangkah pergi, meninggalkan kamar pengantin yang seharusnya menjadi awal kisah indah kami. Setiap langkah terasa berat, seakan ada ribuan batu yang menggantung di kakiku. Saat aku melewati lobi hotel, angin malam menyambutku dengan dingin yang menusuk tulang. Tapi tidak ada yang lebih dingin dari luka yang menggerogoti hatiku saat ini. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan hati yang sudah hancur. Begitu pintu terbuka, aku melihat ibuku berdiri di ambang pintu. Matanya langsung melebar saat melihatku. Sasha, suaranya bergetar, penuh kebingungan dan kekhawatiran. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan semuanya, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya pecah. Aku merosot ke lantai, tubuhku bergetar hebat, dan tangisanku pecah memenuhi ruangan. Ibuku bergegas mendekapku erat, sementara ayahku yang baru keluar dari kamar hanya bisa berdiri membatu, mencoba memahami apa yang terjadi. Ya Tuhan, anakku, apa yang terjadi? Bisik ibuku dengan suara panik. Aku mencoba bicara, tapi yang keluar dari mulutku hanya isakan putus-putus. Dadaku sesak. Pikiranku berputar-putar dalam kepingan luka yang masih terlalu baru. Hingga akhirnya, di antara tangisku, aku berhasil berbisik, aku diceraikan, Bu. Seakan dunia runtuh, ibuku menutup mulutnya dengan kedua tangan, sementara ayahku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku telah kehilangan segalanya dalam semalam, dan aku tidak tahu bagaimana cara bangkit kembali. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar, menolak untuk bertemu siapapun. Bahkan ketika ibuku berkali-kali mengetuk pintu, memohon agar aku keluar dan bicara dengannya, aku tetap bergeming. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku malu, aku marah, aku hancur. Pernikahan yang seharusnya menjadi awal baru dalam hidupku justru berakhir bahkan sebelum sempat dimulai. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Perlahan, aku tahu aku harus bangkit. Aku tidak bisa terus menangisi seseorang yang tidak pernah menginginkanku sejak awal. Maka, dengan sisa kekuatan yang kupunya,
aku memutuskan untuk kembali bekerja di perusahaan keluargaku. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa Adrian. Bahwa aku bukan wanita lemah yang akan hancur hanya karena ditinggalkan. Tapi meskipun aku sibuk, luka itu tetap ada. Setiap kali aku melihat pengantin baru berjalan berpegangan tangan, ada perih yang menghantam dadaku. Setiap kali seseorang bertanya tentang Adrian, aku hanya bisa tersenyum dan menjawab, aku baik-baik saja. Namun dalam hati, aku tahu aku berbohong. Luka itu masih ada, dan aku tidak tahu kapan atau bagaimana cara menyembuhkannya. Sementara aku berusaha keras untuk melanjutkan hidup, Adrian menjalani kehidupannya seakan tidak terjadi apa-apa. Aku tahu dia kembali pada kekasih lamanya, Rena, karena beberapa teman sempat membicarakannya di belakangku. Mereka kelihatan mesra sekali waktu makan malam di restoran itu, kata salah satu rekan kerjaku. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku pura-pura tidak peduli. Tapi hatiku seperti ditusuk berkali-kali. Namun, takdir punya cara aneh untuk mempermainkan perasaan manusia. Awalnya, Adrian berpikir bahwa dengan kembali kepada Rena, dia akan bahagia. Bahwa dia akan mendapatkan kembali kehidupannya yang dulu. Tapi, sesuatu terasa berbeda. Setiap kali dia menyesap kopi hitamnya, dia ingat bagaimana aku selalu menambahkan sedikit gula ke cangkirku. Setiap kali dia melihat seorang wanita menyelipkan rambut ke belakang telinga, dia mengingat kebiasaanku. Setiap kali dia mendengar namaku disebut, ada sesuatu di dadanya yang terasa kosong. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa keputusan yang dia ambil sudah tepat. Tapi setiap malam, saat dia duduk sendiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota, ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Apakah aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku? 3 tahun berlalu sejak malam pernikahan itu. Aku telah menjadi wanita yang berbeda. Aku tidak lagi gadis yang mudah percaya dan berharap terlalu banyak. Aku telah membangun kembali hidupku, mengukir namaku sendiri sebagai direktur muda di perusahaan keluargaku. Aku bekerja lebih keras dari siapapun, memastikan bahwa aku dikenal bukan sebagai wanita yang diceraikan di malam pertama, tapi sebagai seseorang yang kompeten dan kuat. Namun, dunia itu kecil. Takdir kembali mempertemukan aku dan Adrian dalam cara yang paling tidak kuduga. Sebuah proyek besar membuat perusahaan kami harus bekerja sama. Saat pertama kali bertemu lagi dalam ruang konferensi, aku bisa merasakan tatapan tajamnya menembus diriku. Aku tahu dia terkejut melihatku, melihat bagaimana aku telah berubah. Sasha, suaranya hampir berbisik ketika rapat selesai dan kami tinggal berdua. Aku mengangkat alis, menatapnya dengan ekspresi datar. Tuan Adrian, jawabku tanpa emosi. Aku bisa melihat matanya berkedip, mungkin tak menyangka aku akan berbicara kepadanya dengan nada sedingin itu. Tapi aku sudah berjanji pada diriku sendiri, pria ini tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan untuk menyakitiku. Sejak pertemuan itu, Adrian terus mencari cara untuk berbicara denganku. Setiap kali ada kesempatan, dia selalu mencoba mendekat, mencoba berbicara meskipun aku selalu menolaknya. Bisakah kita bicara sebentar? Tanyanya suatu hari setelah rapat. Aku menatapnya sekilas, lalu melirik jam tanganku. Maaf, saya ada urusan lain, ucapku sebelum berjalan pergi. Aku tidak akan memberikan dia kesempatan untuk masuk ke dalam hidupku lagi. Tapi yang tidak aku sadari, Adrian mulai berubah. Dia bukan lagi pria yang dulu. Dia tidak lagi memaksakan kehendaknya, tidak lagi bersikap seolah dunia ada di tangannya. Dia mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda, ketulusan. Setiap pagi, aku menerima pesan singkat darinya. Bukan pesan panjang, bukan kata-kata cinta, hanya sesuatu seperti, jangan lupa sarapan.
Awalnya aku mengabaikannya, tapi entah kenapa, lama-lama aku mulai membaca setiap pesannya. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku melihatnya berdiri di depan lobi kantorku dengan sebuah payung hitam besar di tangannya. "Aku bisa pulang sendiri, Adrian," kataku, mencoba terdengar tegas. "Aku tahu," jawabnya, suaranya lembut. "Tapi aku tetap ingin memastikan kau sampai rumah dengan selamat." Hatiku bergetar. Aku tidak ingin peduli. Aku tidak ingin merasakan apapun. Tapi perhatian kecil itu, entah kenapa membuat dadaku terasa hangat. Namun, tepat ketika aku mulai membuka hati sedikit, dunia seakan berkonspirasi untuk menghancurkanku lagi. Tiba-tiba, gosip buruk tentangku menyebar. Foto-foto diriku dan Adrian di restoran tersebar di media sosial dengan narasi yang kejam. Sasha, wanita yang diceraikan di malam pertama, kini menjadi perebut suami orang. Aku tidak mengerti. Aku bahkan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi dunia tidak peduli pada kebenaran. Orang-orang mulai berbisik saat aku lewat, rekan-rekan kerjaku mulai menatapku dengan tatapan curiga. Bahkan beberapa klien mulai meragukan profesionalismu. Aku tahu siapa yang ada di balik ini semua, Rena. Dia tidak akan membiarkan Adrian kembali padaku, dan dia akan melakukan segala cara untuk menghancurkan reputasiku. Aku merasa dunia ini tidak adil. Aku sudah berusaha melupakan masa lalu, sudah berusaha membangun hidupku dari nol. Tapi mengapa aku terus dihantui oleh kesalahan yang bukan aku yang lakukan? Adrian datang menemuiku dengan wajah penuh amarah. "Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanmu, Sasha," katanya dengan suara bergetar. Tapi aku hanya bisa tersenyum pahit. "Kau tidak mengerti, Adrian. Aku lelah berjuang untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu kuperjuangkan." Matanya berkaca-kaca saat menatapku. "Kumohon, jangan menyerah," bisiknya. Aku menghela napas panjang. Kalau memang kita ditakdirkan untuk bersama, seharusnya semuanya tidak sesulit ini. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar ingin menyerah, karena aku tidak tahu apakah hatiku masih cukup kuat untuk menanggung semua ini. Aku ingin mengakhiri semua ini. Aku ingin berhenti merasa lelah, berhenti merasa hancur setiap kali masa lalu kembali menghantuiku. Tapi sekeras apapun aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, hati ini masih belum sepenuhnya bisa membiarkan Adrian pergi. Setiap hari, dia tetap mengirimi pesan. Kadang hanya sekadar, "Jangan lupa makan siang," atau "Jangan kerja terlalu keras." Pesan-pesan sederhana yang dulu mungkin akan kuabaikan, tapi kini mulai terasa berarti. Namun, aku tetap bersikap dingin, membalasnya hanya dengan kata-kata singkat, atau kadang tidak membalas sama sekali. Sampai pada suatu malam, saat hujan turun begitu deras, aku berjalan keluar dari kantorku dengan langkah terburu-buru. Aku tidak suka hujan. Aku tidak suka basah kuyup di tengah jalan, mencoba mencari taksi yang seakan lenyap dari kota ini saat aku membutuhkannya. Aku menghela napas panjang, mendekap tubuhku sendiri untuk menghalau dingin. Lalu aku melihatnya. Adrian berdiri di sana, memegang payung hitam besar, wajahnya sedikit basah karena percikan hujan. "Aku bisa pulang sendiri, Adrian," kataku, mencoba tetap terdengar tegar. Dia tersenyum kecil, lalu membuka payungnya dan mendekatkannya padaku. "Aku tahu," katanya pelan. "Tapi aku ingin memastikan kau sampai rumah dengan selamat." Aku terdiam sejenak, merasakan kehangatan yang aneh menjalari dadaku. Aku bisa saja menolak. Aku bisa saja tetap pergi. Tapi entah kenapa, malam itu, aku memilih untuk masuk ke dalam mobilnya. Di dalam mobil, suasana terasa begitu sunyi. Aku hanya bisa mendengar suara hujan yang menghantam jendela, suara napas kami yang pelan,
dan sesekali suara Adrian yang menghela napas panjang. Aku meliriknya sekilas, wajahnya masih sama seperti dulu, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. "Kenapa kau melakukan ini?" tanyaku akhirnya, memecah keheningan. Adrian tetap menatap ke jalan, tapi aku bisa melihat jemarinya yang menggenggam kemudi sedikit menegang. "Melakukan apa?" Aku mendesah. "Mengkhawatirkanku. Mengirimi pesan setiap hari. Berdiri di tengah hujan hanya untuk menjemputku. Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, "Aku tidak tahu apakah aku masih berhak menginginkan sesuatu darimu, Sasha. Tapi kalau ada satu hal yang kupahami selama bertahun-tahun ini, aku menyesal telah meninggalkanmu." Aku tidak tahu harus berkata apa. Hatiku berdebar, tapi aku tidak ingin membiarkan diriku lemah lagi. Aku tidak ingin jatuh ke dalam jurang yang sama untuk kedua kalinya. Aku menoleh keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berpendar dalam bayangan air hujan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi, Adrian. Dia tersenyum kecil, seolah sudah menduga aku akan mengatakan itu. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan menunggu selama yang kau butuhkan. Namun, kebahagiaan yang baru mulai kurasakan tiba-tiba direnggut lagi oleh Rena. Wanita itu tidak pernah rela kehilangan Adrian, dan dia akan melakukan apapun untuk menghancurkan hidupku. Keesokan harinya, foto-foto diriku dan Adrian di restoran tersebar luas di media sosial. Berita itu dengan cepat menjadi perbincangan. Narasinya kejam, wanita ini menghancurkan hubungan orang lain. Dulu diceraikan, sekarang merebut pria yang sama dari kekasihnya. Tanganku bergetar saat membaca komentar-komentar yang memenuhi unggahan itu. Dasar perempuan tidak tahu malu. Pantas saja ditinggalkan di malam pertama, pasti ada yang salah dengannya. Adrian seharusnya sadar, dia hanya diperalat. Aku ingin berteriak. Aku ingin membela diri. Tapi aku tahu, dunia tidak peduli pada kebenaran. Orang-orang lebih suka menghakimi daripada mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ponselku bergetar. Nama Adrian muncul di layar. Aku menatapnya lama, ragu untuk mengangkatnya. Aku tahu dia pasti sudah melihat berita itu. Aku tahu dia akan marah, atau mungkin meminta maaf. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih ingin mendengar suaranya saat ini. Akhirnya, aku menekan tombol merah, menolak panggilannya. Aku tidak ingin berbicara dengan siapapun. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Kabar itu menyebar begitu cepat hingga akhirnya ibuku menelepon dengan suara penuh kemarahan. "Kenapa kau masih berhubungan dengannya, Sasha? Kau lupa bagaimana dia memperlakukanmu dulu? Jangan ulangi kesalahan yang sama." Aku mencoba menjelaskan bahwa semua ini hanya fitnah, bahwa aku tidak pernah berniat merebut Adrian dari siapapun. Tapi ibuku tidak mau mendengar. Baginya, Adrian tetaplah pria yang telah menghancurkan hidup putrinya. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Aku merasa lelah. Aku merasa tidak punya tempat untuk lari. Aku bahkan mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar salah? Apakah aku bodoh karena membiarkan Adrian masuk lagi ke dalam hidupku? Tapi sebelum aku bisa benar-benar jatuh ke dalam jurang keputusasaan, Adrian membuktikan sesuatu yang tidak kuduga. Dia mengumpulkan semua bukti bahwa berita itu adalah kebohongan. Dia menyewa ahli IT untuk melacak akun yang menyebarkan fitnah itu, dan akhirnya menemukan bahwa Renalah dalangnya. Bukan hanya itu, Adrian juga menemukan bukti bahwa selama ini Rena telah mengkhianatinya, menggunakan uangnya untuk membiayai pria lain. Saat Adrian memperlihatkan semua bukti itu kepada keluarganya,
Ibunya yang dulu membelanya mati-matian hanya bisa menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Jadi ini perempuan yang selama ini ibu bela, suara Adrian terdengar dingin. Perempuan yang katanya lebih baik dari Sasha. Ibunya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya keheningan yang menyelimuti ruangan. Namun, meski kebenaran akhirnya terungkap, aku masih ragu. Luka itu masih ada. Luka yang Adrian tinggalkan 3 tahun lalu masih terasa nyata. Saat dia menemuiku, aku menatapnya dengan hati yang masih bimbang. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya lagi, Adrian. Dia tersenyum kecil, kali ini tanpa paksaan. Aku tidak akan menyalahkanmu jika kau tidak menerimaku lagi, Sasha. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku mencintaimu. Dan aku akan membuktikan itu, dengan atau tanpa kesempatan kedua darimu. Aku menatap matanya. Aku bisa melihat ketulusan di sana. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya luka, bukan hanya kebencian, tapi harapan. Dan saat dia mengulurkan tangannya, aku tahu, mungkin, kali ini, aku siap untuk mencoba lagi.